Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya harap atau Bapak harap kalian juga bisa dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Dan selalu untuk menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk orang-orang yang nanti akan merasakan manfaatnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, Bapak selalu menghimbau kepada seluruh siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya. Selalu menerapkan 3M-nya, jangan sampai lupa ya, yaitu mencuci tangan dan juga menggunakan masker ya. Karena dengan kita mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan juga menjaga jarak ya dengan orang yang belum kita kenal, itu akan menghindari kita dari yang namanya penyakit virus corona atau COVID-19. Jadi Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan selalu menjaga 3M ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu membersihkan lingkungan kalian agar lingkungan kalian selalu bersih dan terjaga. Baik, untuk hari ini untuk kelas 9 yaitu masih dengan materi yang sama, yaitu materi cerpen ya. Bapak akan menyampaikan beberapa materi kepada kalian untuk kelas 9 ya, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang pengertian. Dan untuk pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang fungsi cerpen ya. Tentunya dalam cerpen ini ada beberapa fungsi yang terdapat dalam cerpen ya. Nah, salah satunya yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dalam cerpen yaitu sebagai penghibur bagi para pembacanya ya. Jadi dengan adanya cerpen, penulis harap bisa menghibur penghibur pembacanya ya, lewat cerita-cerita yang disampaikan. Kemudian fungsi estetis. Fungsi estetis ini memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembacanya. Maksudnya nilai keindahan itu melalui bahasa-bahasanya, karena tentunya dalam suatu cerpen pasti ada yang dimaksud dengan ada yang terdapat majas, kemudian terdapat juga mungkin peribahasa dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi itu bisa memperindah atau fungsinya juga untuk memperindah suatu tulisan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu fungsi didaktis. Maksud dari fungsi didaktis ini yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan kepada para pembaca ya. Maksudnya untuk memberikan pendidikan yaitu lewat pesan-pesan yang disampaikan. Dengan adanya pesan-pesan yang disampaikan, insya Allah seseorang pasti akan berpikir setelah membaca cerpen tersebut akan berpikir kemana hal yang baik, mana hal yang baik dan mana hal yang buruk seperti itu. Kemudian ada fungsi moralitas juga ya. Moralitas pendidikan itu hampir sama berkaitan ya, karena dalam moralitas terdapat nilai-nilai moral. Kemudian sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya. Dengan adanya moral kita dapat belajar mana sih yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan seperti itu ya, lewat cerita-cerita tadi ya. Kemudian ada fungsi religius atau religius, maksudnya itu fungsi keagamaan ya. Maksudnya dengan
memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca, ya, untuk memperkuat keimanan seseorang, kemudian untuk memperkuat ketawakalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur penyusunan cerpen. Cerpen tersebut tentunya tersusun dari beberapa bagian, ya. Dan bagian yang pertama dalam cerpen yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Jadi seperti pengenalan terlebih dahulu, ya. Pengenalan tokohnya itu seperti apa? Apakah mungkin seorang yang rambutnya ikal, atau kulitnya sawo matang, atau sawo buruk, ya, atau sawo seperti apa, ya. Itu dijelaskan di awal-awal cerita, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan tentang latar waktu, ya, tentang tempat maupun suasana yang terdapat dalam cerpen, ya. Suasana di pengenalan itu seperti apa, ya, di tahap pertama itu. Apakah di tahap pertama ini seseorang tersebut sedang duduk di suatu taman, atau sedang duduk di meja sekolah, ya, ataupun seperti apa, itu bisa digambarkan lewat orientasi. Kemudian ada komplikasi, ya. Komplikasi ini yaitu struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah, atau munculnya suatu masalah ini biasanya terdapat dalam komplikasi, ya. Jadi suatu cerita tersebut akan muncul permasalahannya di dalam komplikasi. Ketika seseorang akan ketika si penulis akan menyampaikan suatu permasalahan, nah dia pun akan memasukkannya ke dalam komplikasi. Nah, setelah ada komplikasi itu ada evaluasi, ya. Evaluasi ini yaitu masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak, atau evaluasi ini seperti klimaks, ya. Ketika seseorang sudah mengetahui permasalahannya, wataknya seperti apa, dan akhirnya permasalahan tersebut memuncak dan dengan memuncaknya sehingga cerita tersebut semakin menarik untuk dibaca. Setelah adanya evaluasi tersebut, kemudian sudah mulai mereda sehingga masuk ke bagian resolusi, ya, yaitu akhir dari permasalahan pada suatu cerita, ya. Mulai ada solusi dari permasalahan apa yang telah terjadi, sehingga akhirnya permasalahan pun semakin mereda, ya. Tidak semakin memanas, ya, tapi semakin mereda, turun, ya. Nah, kemudian ada koda, ya. Koda itu adalah pesan moral yang ada dalam suatu cerita, ya, yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Maksudnya itu yaitu pesannya, ya, pesan dari cerita yang disampaikan itu tentang apa. Contohnya ketika kita mendengarkan kisah legenda atau cerita tentang Malin Kundang, tentu terbesit di pikiran kalian bahwa Malin Kundang itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga beliau dikutuk menjadi batu, ya. Dan kemudian untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas, ya, untuk kalian, dan Bapak harap silakan kalian kerjakan tugasnya, ya, di buku tugas kalian, ya, buku tugas kelompok silakan, ataupun buku tugas pribadi, ya. Bapak harap yang penting kalian melaksanakan tugas yang Bapak sampaikan, ya. Tapi untuk kali ini kita tugasnya yaitu tugas untuk kelompok saja, ya. Jadi silahkan kerjakan tugas kelompoknya, yaitu silahkan kalian analisis
struktur yang terdapat pada sinopsis yang telah kalian buat mengenai cerpen robohnya surau kami, ya, yang telah kalian buat kemarin di tugas yang kemarin. Kemudian kalian masukkan bagian-bagian mana sajakah yang termasuk ke dalam abstrak, kemudian yang termasuk ke dalam orientasi, komplikasi, kemudian evaluasi dan resolusi, ya. Sampai ke nanti kalian sampaikan pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Karena cerita tersebut reviewnya yaitu menceritakan tentang seseorang yang selalu rajin beribadah dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tetapi beliau tidak tidak acuh terhadap anak dan istrinya, sehingga beliau anak dan istrinya diterlantarkan, ya, sehingga beliau hanya hidup sendiri di sebuah surau atau masjid kecil, ya, yang di depannya yaitu ada sebuah ada sebuah kolam seperti itu. Nah, baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan setelah kita belajar, Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan setelah ini kita berdoa. Jangan lupa selalu berdoa setelah selesai belajar, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.